Shalom saudara, kembali bersama saya Rara Siahan dari Revealer Lady di program News from the Future. Dan hari ini kita membahas fenomena tornado pertama di Indonesia. Saudara, kalau kita lihat ini benar-benar sejarah baru karena yang terjadi di Bandung Timur atau Ranca Ekek yang di perbatasan Sumedang itu bukan angin puting beliung, tapi sudah dikatakan itu adalah tornado dan itu baru pertama kali terjadi di Indonesia. Dan tornado pertama itu terjadi ketika kita memasuki tahun baru China kemarin, yaitu tahun naga kayu. Dan di tahun ini nanti 2024 di bulan September dan Oktober kita masuk kalender Ibrani, tahun baru Ibrani, yaitu Pei Hei, di mana Hei artinya angin atau nafas Tuhan. Kalau kita lihat memang tornado merupakan bencana yang mengerikan. Kalau saudara lihat videonya itu benar-benar kekuatan yang luar biasa, menghancurkan banyak bangunan, kendaraan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat Tuhan gak pernah melakukan sesuatu yang kebetulan. Tuhan gak pernah mengizinkan sesuatu kalau Dia tidak berbicara melalui peristiwa tersebut. Hari ini kita akan bahas 5 poin apa pesan profetik di balik peristiwa tornado pertama yang terjadi di Indonesia ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk kita terus berdoa untuk Bandung Timur, untuk seluruh wilayah juga Jawa Barat, seluruh Indonesia. Kita minta perlindungan, kita minta daripada pertolongan Tuhan. Dan ketika bencana-bencana terjadi itu tidak menimbulkan malapetaka dan mara bahaya. Kita berdoa biar banyak hal terjadi itu hanya karena agenda dan rencana Tuhan. Yang pertama, arti daripada pesan profetik daripada tornado pertama di Indonesia adalah the mighty rushing wind of Holy Spirit is coming upon Indonesia. Angin yang besar yang kuat daripada Roh Kudus sedang datang atas Indonesia. Saudara, Tuhan katakan bahwa nafas Allah sedang dihembuskan kepada tulang-tulang kering seperti di Yeskiel 37, sehingga terjadi kebangkitan dari tulang kering menjadi tentara surgawi. Kita akan lihat di lembah-lembah kematian, di lembah-lembah yang penuh tulang kering, orang-orang yang hopeless, orang yang gak punya harapan, apapun yang mati, apapun yang menjadi tulang kering akan Tuhan bangkitkan dengan nafasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, angin Roh Kudus sedang melakukan pemisahan mana gandum, mana ilalang, mana gandum, mana gabah. Saudara, kalau kita lihat, kalau kita menampi, saudara, baik itu menampi beras, menampi gandum, itu dipisahkan dari bulir dan isinya. Ketika dia diayak, yang isinya dia akan tetap jatuh ke bawah, dia tidak terlempar, dia tidak terkebas, dia tidak kebuang. Tapi kalau dia kulit yang ringan, kotoran, dia akan terkebas, terhempaskan. Artinya hari-hari ini anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita harus punya bobot iman, bobot kedewasaan rohani. Kita nggak boleh jadi orang anak Tuhan yang ringan, yang akhirnya ketika ada goncangan, ketika ada penampian, ketika ada pemisahan, orang-orang itu terkebas, dia kehilangan daripada peranannya, dia kehilangan daripada agenda Tuhan. Tapi biarlah hari ini bobot kita berat, yaitu bobot dalam firman Tuhan, bobot dalam iman kita, dalam panggilan hidup kita. Apa yang kita lakukan itu apa yang kita katakan itu apa yang kita lakukan. Kita punya integritas, kita punya kualitas sebagai anak-anak Tuhan. Jangan mene-mene tekel hurfasim dalam bahasa Ibrani, artinya kalau ditimbang itu ringan, yang akhirnya ketika ada angin besar datang, yang ringan itu akan terlempar, akan terkebas. Selanjutnya yang ketiga, angin Roh Kudus yang besar mulai mendorong umat Tuhan ke destiny mereka. Status quo kerohanian banyak anak Tuhan akan berakhir dan semua yang monoton akan bergerak menjadi dinamis. Hari-hari ini ada angin perubahan daripada Roh Kudus yang membuat yang stagnan, yang diam, yang status quo akan bergerak, akan terjadi movement, akan terjadi suatu pergeseran yang luar biasa. Baik dalam pelayanan kita, bisnis, pekerjaan, keluarga, apapun itu yang tertunda, yang diam, yang pasif akan menjadi aktif di dalam nama Yesus. Selanjutnya yang keempat, berbicara kerubim atau tahta Allah. Saudara, kalau kita baca dalam firman Tuhan, kerubim atau tahta Allah, roda-rodanya itulah roda-roda puting beliung, saudara. Dan artinya kerubim itu sedang bergerak ke Indonesia. Kemuliaan Allah sedang bergerak ke bangsa ini. Akan terjadi manifestasi kemuliaan Tuhan yang besar atas bangsa ini. Karena ini the first tornado. Akhirnya mulai tahun 2024 kita akan lihat pergerakan kemuliaan Tuhan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Yang first terjadi di Indonesia. Karena angin puting beliung tornado itu juga berbicara daripada kendaraan, daripada kerubim, dari roda-roda kerubim, yaitu adalah tahta Allah. Amin, saudara. Dan yang terakhir, yang kelima, the last and the greatest revival sedang terjadi. Revival yang terakhir dan yang terbesar akan segera terjadi. Seperti terjadi pada jemaat mula-mula, saudara ingat? Bagaimana jemaat mula-mula dia menanti di loteng Yerusalem, menanti di loteng Yerusalem.
ketika mereka menanti daripada setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus naik ke surga, mereka menanti dan akhirnya tiba-tiba ada angin yang besar berhembus dan Roh Kudus memenuhi mereka dengan kuasa pencurahan dan manifestasi Roh Kudus, juga karunia-karunia yang luar biasa yang akan diberikan buat anak-anak Tuhan. Sehingga ketika peristiwa itu terjadi, Petrus yang tadinya dia hanya murid yang biasa, tapi ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus, dia berkhotbah di depan ribuan orang dan dia membaptis banyak orang. Semua rasul-rasul dibangkitkan menjadi jenderal-jenderal dan raksasa-raksasa iman. Dan hari ini angin yang sama, kita percaya itulah angin hembusan Roh Kudus, di mana kita percaya karunia yang luar biasa akan mengalir buat anak-anak Tuhan, jenderal-jenderal Tuhan, gereja-gereja Tuhan, sehingga akan ada kebangkitan para penuai-penuai akhir zaman, sehingga the last and the greatest revival akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari tangkap 5 poin ini, saudara. Kalau saudara imani ini, deklarasikan selama hari-hari ke depan. Ketika saudara deklarasikan, saudara imani, maka itu terjadi dalam hidup kita. Karena apa yang kau deklarasikan, apa yang kau perkatakan, itu yang jadi atas hidup kita. Tetap percaya, lakukan dengan iman, lakukan dengan ketaatan, maka setiap badai, setiap gelombang justru akan menjadi promosi buat hidup kita. Justru kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Hari ini kita nggak fokus sama hal-hal yang mengerikan, yang menyedihkan, tidak fokus kepada badainya, tapi kita fokus apa pesan di balik badai, apa pesan di balik setiap goncangan yang Tuhan menyatakan buat setiap hidup kita. Tetap semangat dan Immanuel. Akhir kata, saya Rara Siahan, Revealer Lady, mengakhiri video ini dengan satu kata: tuntas.